Kemarin pada saat mau tidur, ingat nggak apa yang saya minta Anda lakukan? Coba kasih tahu saya. Sebelum tidur, saya mempersilakan Anda untuk melakukan apa? Ada yang masih ingat? Refleksi. Yaitu membuat satu doa, impian. Jadi doa atau impian yang Anda inginkan itu sudah Anda lakukan. Di sini Anda bisa tulis di chat room ya. Harapan apa yang sudah Anda inginkan. Jadi setelah bangun, Anda ada merasakan, oh saya lebih berbeda. Ada enggak merasakan seperti itu? Karena setiap malam sebelum kita tidur, apakah kita bawa keseharian kita, jadi dengan berbagai macam perasaan, lalu tidur. Mulai sekarang kita harus belajar, tidak peduli betapa sibuknya kita dalam keseharian, kita sebelum tidur kita lakukan kilas balik dulu. Jangan jika Anda lupa, jadi impian Anda, harapan Anda, itu Anda juga lupa, tidak boleh begitu ya. Anda juga harus berpikir satu hal yang indah. Jika lupa, nggak apa-apa. Anda masih punya waktu. Kenapa kita mau belajar ini? Kenapa kita harus melakukan ini? Kita melakukan ini, kita belajar ini. Tujuan kita demi apa? Demi menjadi diri sendiri yang lebih baik. Masih ingat yang kemarin saya katakan? Lebih baik dari kapan? Dari aku yang kemarin. Kita tidak perlu membandingkan dengan orang lain. Kita membandingkan dengan siapa? Dengan diri kita sendiri. Dengan diri kita yang kapan? Diri kita yang kemarin. Jadi kita yang kemarin, kita hari ini harus lebih baik dari kita yang kemarin. Baik, karena waktu, kita mulai ya. Hari ini kita sama. Sesi hari kedua. Karena karena langsung tahu ada peserta dari Indonesia, jadi kemarin juga dikasih tahu senior dari senior Ani untuk bantu translate dan beliau sudah translatekan. Jadi hari ini kita ada 2 bahasa. Terima kasih ini. Kita mulai. Ini apa? Ini adalah syair ya. Syair itu apa? Anda bisa membayangkan dia adalah sebuah syair ya. Syair yang indah. Kita mulai kelas kita. Sebelum kita mulai kelas kita baca dulu syairnya. Sudah siap mendengarkan syair? Jika belum siap, Anda harus tenangkan hati dulu. Lalu semua pekerjaan di tangan Anda taruh dulu, biarkan telinga Anda buka dulu. Biar hati Anda bisa tenang. Lalu baru kita bisa mendengar orang lain mengatakan apa, orang lain berbicara. Kita sering mendengar orang lain berbicara, hati kita sangat tidak nyaman ya. Kalau kamu ingin mengatakan, katakanlah. Tapi jika hati Anda tidak buka, Anda bisa mendengarkah apa yang dikatakan orang lain? Baik, saya mempersilakan Anda untuk siap-siap mendengarkan apa yang akan saya bicarakan. Baik. Saya dengan teguh dan tenang memasuki dunia. Saya berjalan dengan mantap di jalan kehidupan. Cinta adalah esensi inti saya. Harapan ada di setiap hal yang saya lakukan. Kepercayaan tertanam dalam semua pemikiran saya. Kelima kalimat ini membimbing saya menuju tujuan saya. 5 kalimat ini memberi keberadaan tersendiri bagi saya. Ini adalah syair. Berikutnya kita lihat. Kemarin saya sudah memperkenalkan 7 hari ke depan apa yang harus kita lakukan. Lalu saya juga mengatakan kelas seni kehidupan yang utamanya adalah demi membantu kita
bertumbuh secara internal, sehingga kita menjadi diri sendiri yang lebih baik dan melalui saya bisa. Jadi yang kemarin kita sudah melakukan banyak gambar-gambar ya, ada yang menyadari, oh saya selalu merasa saya tidak bisa, sekarang ternyata saya merasa oh saya bisa. Ini efeknya sangat penting ya bagi kita. Setelah ini kita juga harus tahu dalam setiap pelatihan itu kebenaran semaram adalah pandangan positif. Masih ingat foto batu kemarin? Jadi kita harus tahu, oh rupanya banyak hal, banyak masalah itu adalah dari sudut pandang, benar nggak? Jadi hari ini kita belajar, kita harus berterima kasih kepada satu orang, yaitu pendiri antroposofi Rudolf Steiner. Jadi Rudolf Steiner ini, beliau adalah lahir di tahun 1961, lalu 1925 meninggal. Baik, beliau juga adalah seorang filsuf sosial Austria yang terkenal. Dia menganjurkan penggunaan sifat manusia, perasaan spiritual, dan pemikiran murni, serta teori yang mandiri pada indera untuk menjelaskan kehidupan. Jadi antroposofi itu sebenarnya adalah sebuah filosofi ya. Jadi filosofi ini Anda bisa pakai dalam berbagai aspek. Seperti kita juga menggunakannya di pendidikan. Jadi ada sebut satu sekolah yaitu Waldorf. Pendidikan Waldorf ya, juga ada keturunan antroposofi, juga ada di pertanian yang digunakan oleh Steiner yaitu biodinamik. Dr. Steiner ini juga melakukan pendidikan khusus atau melakukan semacam desa rehabilitasi yang dibangun untuk penyandang disabilitas. Juga sosiologi, manajemen, arsitektur, seni pertunjukan, drama, euritme, tarian nada, seni visual, seni musik, bidang sosial ekonomi, dan lain-lainnya. Mereka juga menggunakan filosofi dari Rudolf Steiner ini. Jadi penyebabnya mereka menggunakan itu apa? Yaitu berharap bisa berkembang menjadi diri sendiri yang lebih baik. Jadi dalam setiap aspek itu Anda juga bisa menggunakan teori dari Rudolf Steiner ini. Lalu kita bisa bersinar dari aspek itu. Jadi di dalam kita belajar seni kehidupan yang utamanya adalah bagaimana kita bisa berkembang menjadi diri sendiri yang lebih baik. Jadi untuk berkembang menjadi diri sendiri yang lebih baik, ada satu yang paling penting, yaitu kita harus tahu setiap diri kita memiliki kemampuan. Kemampuan apa? Untuk mendapatkan wawasan tentang dunia lebih tinggi. Jadi kemarin Wipin Laoshi juga dalam menggambar, beliau mengatakan awalnya adalah 2 garis, ada ingat ya? 2 goresan. Lalu Wipin Laoshi mengatakan menggunakan daya imajinasi kita gambar kepala, lalu gambar tangan, lalu 2 kaki. Tidak ada dibatasi, Anda bisa menggunakan daya imajinasi Anda. Apakah dia menggunakan keberadaan badan kita? Ada, cuma Anda tidak menggambarnya, keluar saja. Tapi dengan begitu Anda bisa memahaminya. Ini penting apa enggak? Jadi kemampuan ini ada di diri siapa. Jadi setiap diri kita juga ada, tapi kita perlu mengembangkannya. Jadi bagaimana Anda harus mengembangkannya? Anda harus bisa belajar observasi, mengamati. Anda bisa memahami dia. Dalam proses ini, Dr. Steiner itu juga memberikan kita berbagai macam cara untuk kita memahaminya. Jadi melalui filosofinya beliau. Jadi berikutnya kita lihat. Bapak Ibu, apakah Anda menyadari setiap kali ada hal terjadi, kita selalu berputar dalam masalah itu? Ada yang punya pengalaman seperti itu? Jika Anda bisa lambaikan tangan Anda, jadi Dr. John bisa lihat. Anda bisa melihat Anda menyadari nggak satu masalah itu terus berulang.
Jadi menurut Anda itu galau nggak? Resah nggak? Jadi bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? Ingin nggak menyelesaikan masalah ini? Mau ya? Lalu jika kita kembali ke diri kita sendiri, diri saya yang dulu, diri yang saya yang lalu, menurut Anda bisa berubah nggak? Apakah sama? Benar nggak? Jadi bagaimana kita baru bisa menjadi diri sendiri yang lebih baik? Dalam satu kejadian kita bisa tahu dengan jelas, lalu kita bisa melakukan perubahan. Mau belajar? Bapak Ibu, dulu saya ya sering sekali sama yang sudah terjadi berulang dan berulang. Seperti apa? Seperti yang digambar ini. Satu hal yang terjadi, dia seperti satu lingkaran. Berulang, datang, pergi, datang lagi. Jadi mengapa bisa begitu? Karena dulu hal terjadi, peristiwa itu terjadi, kita menyadari dia hanya berputar dari lingkaran itu, kita tidak menyadarinya, benar nggak? Sampai kita menyadarinya itu sudah luar biasa. Jadi pertama-tama kita harus bisa mengamati, menyadarinya dulu apakah ada hal seperti itu terus saja terjadi dalam lingkaran itu, berputar dalam lingkaran itu. Pertama, pada saat terjadi, jika hari ini kita bisa ada pengamatan, karena hal terjadi, Anda akan menjadi berbeda. Hati Anda, perasaan Anda, ya pertama Anda harus tahu dulu perasaan Anda itu seperti apa. Anda akan mengamati apa, Anda bisa bertanya, saya kenapa? Baik, Anda bisa menjadi berbeda. Jadi Anda bisa tahu perasaan Anda. Sekarang Anda gembira atau Anda tidak bahagia. Lalu berikutnya Anda akan mulai berpikir, sebenarnya terjadinya peristiwa ini, dia memberikan apa ke saya? Saya mau apa? Jadi apa yang bisa membuat saya menjadi lebih baik, atau kejadian ini mengajari kita apa? Jadi pada saat kita ada hal peristiwa terjadi, kita harus mengucapkan selamat ke diri kita sendiri. Bukankah begitu? Adakah Anda mengamati seperti itu? Jika ada, selamat untuk Anda, karena ini adalah kita. Ini adalah saya. Jadi dengan demikian cukup nggak? Menurut Anda cukup nggak? Sebenarnya masih banyak orang, dia hanya untuk bisa tahu aku kenapa, perasaanku seperti apa yang aku inginkan. Banyak orang tidak tahu. Adakah Anda menyadari hal ini? Pada saat kita tidak punya kesadaran itu, bagaimana kita bisa maju? Tentu saja, pada saat kita ada menyadari ya selamat, yang setidaknya kita sudah tidak seperti mayat yang sedang berjalan. Kita punya kekuatan, kita bisa melihatnya. Sesuatu sedang terjadi. Jadi topik kita hari ini adalah ingin menjadi diri sendiri yang lebih baik, bukankah begitu? Jadi ingin menjadi diri sendiri yang lebih baik, bisa nggak kita terus mengalami hal yang sama, terjadi lagi, apakah kita perlu lompat keluar dari peristiwa itu? Jika ingin, apa yang harus kita lakukan? Pertama, internal kita, moralitas dalam diri kita. Setiap orang punya moralitas, semua orang punya batas moralitasnya. Apakah Anda punya? Jika moralitas yang Anda rasakan sama atau enggak dengan orang lain. Jadi kita sering melakukan satu hal, kita sering mengikat orang dengan moral diri sendiri dan orang lain. Adakah seperti itu? Jadi ada yang mengatakan manusia itu seperti sebuah kebenaran juga. Jadi ini mengatakan jangan terikat mati oleh peraturan itu, sangat kaku gitu. Jadi manusia itu perlu fleksibel, perlu aktif ya. Apa yang disebut dengan fleksibel? Kita harus belajar memperbaiki diri kita sendiri. Lalu memperbaiki diri sendiri itu pentingkah? Mengapa memperbaiki diri sendiri itu sangat penting?
Karena dengan memperbaiki diri kita sendiri baru kita bisa melihat diri kita. Jadi kenapakah moralitas itu sangat penting? Kita juga harus tahu setiap orang punya batasan. Kita juga ada, tapi kita jangan mengikat orang dengan moralitas kita. Berikutnya itu kesadaran kita, melalui kebenaran kesadaran. Jadi dia memberitahu kita apa yang benar, apa yang enggak. Kita sebenarnya tahu ya, tapi ada banyak kalanya, adakah Anda menyadari pada saat moralitas Anda menyentuh orang lain akan seperti apa? Apakah dia bisa merubah? Jadi siapa yang marah? Jadi setiap kesadaran dan kemampuan itu datang dari siapa? Tidak bisa datang dari orang lain, semuanya adalah berasal dari diri kita sendiri. Jadi hal yang perlu kita lakukan adalah menciptakan satu lingkungan. Lalu lingkungan ini, setiap orang bisa punya kekuatan itu untuk menjadi seperti itu. Jadi bukan terikat di dalamnya. Apakah Anda menyadari ada beberapa orang di kelas dia sangat baik, tapi di lingkungan yang lain dia jadi tidak baik? Apakah Anda menyadari hal seperti itu? Itu kenapa? Mengapa bisa demikian? Anda tahu nggak apa yang dimaksud dengan keterikatan, mengikat seseorang dengan moralitasnya? Ada kalanya kita tahu kita bisa melakukan seperti itu, terutama terhadap siapa? Terhadap orang yang paling dekat dengan kita, anak kita, keluarga kita. Ada nggak? Jadi coba kita pikirkan. Lalu berikutnya, tindakan waktu dan kreativitas. Jadi pada saat kita menyadarinya, diri kita sendiri, satu hal yang perlu kita lakukan itu apa? Pertama, kita harus melepaskan. Melepaskan apa? Terus memperbaiki, memperbaharui apa? Kebiasaan buruk dan pikiran kita. Itulah kenapa kita harus melakukan kilas balik, dan setiap pagi kita perlu membaca 1 kali 8 pelatihan diri. Demi apa? Adalah demi untuk menjadi diri sendiri yang lebih baik. Bukankah begitu? Seperti hari ini, hari Minggu, yaitu pemikiran yang baik. Benar nggak? Jadi dia akan membantu kita dari yang dulu. Pada saat kita menghadapi masalah, kita bisa berpikir, kita bisa menggunakan berbagai cara dan pelan-pelan memperbaikinya. Jadi pada saat ini, dari dulu mungkin kita tidak begitu banyak belajar, kita hanya tenggelam oleh pemikiran kita. Jadi di dalam diri kita. Jadi dia tanpa kita sadari, kebiasaan yang tidak bagus itu, atau pemikiran yang tidak bagus itu, dia pelan-pelan diperbarui. Jadi berikutnya, kita juga harus bisa mengambil apa? Mengambil yang bagus. Jadi dalam 8 pelatihan diri itu, dia mengajari kita apa itu esensial, apa itu non-esensial. Jadi secara pelan-pelan kita mengubah diri sendiri. Ambil yang bagus untuk membantu diri sendiri. Yaitu kita berpikir apa? Yaitu melalui pilihan kita melalui persepsi kita itu kita membuat pilihan sendiri. Di sini kita tidak melihat apakah itu benar atau salah. Pada saat saya pertama kali bersentuhan dengan antroposofi, saya berpikir, saya selalu mencari apa yang benar, apa yang salah. Nah, setelah belajar puluhan tahun, pelan-pelan saya menyadari di dalam ini benar-benar tidak ada yang namanya apakah Anda benar atau salah. Jika kita mengatakan benar atau salah, sebenarnya kita menuntut orang lain. Benar, bukankah begitu? Jadi menggunakan standarnya siapa? Coba menggunakan standarnya siapa untuk menuntut orang lain?
Apakah Anda menyadari kita menggunakan standar diri kita sendiri untuk menuntut orang lain? Pada saat kita menggunakan standar diri sendiri untuk menuntut orang lain, apakah Anda mengikat mereka? Apakah mereka baik? Tidak. Anda bagus nggak? Enggak. Anda juga tidak bagus. Jadi masalahnya menjadi apa? Makin berantakan. Bukankah begitu? Bisakah Anda menerima orang lain? Karena hari ini dia bisa melakukan hal seperti itu adalah pilihannya dia, itu adalah yang bisa dirasakan dia saat ini juga. Mungkin Anda bisa kasih dia waktu, mungkin 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Menurut Anda, apakah dia sama atau sudah berubah? Apakah dia bisa berubah? Bisa? Bisa berbeda? Pada saat Anda sekarang marah, Anda tidak gembira, ada gunanya nggak? Ada maknanya nggak? Jadi ada kalanya saya sering berpikir masalah ini. Saya juga sering terjerumus ke masalah seperti ini, kondisi seperti ini. Pada waktu saya masih belajar, saya seperti mengambil satu penggaris. Nah, penggaris ini untuk apa? Untuk saya ukur, apakah Anda benar? Ya, saya mengukur apakah saya benar. Terus saya pakai penggaris ini dan terus mengukur. Menurut Anda capek apa enggak? Capek apa enggak? Menderita enggak? Jadi pada saat Anda mengerti, rupanya kita melalui pemahamannya kita, kesadaran kita membuat pilihan sendiri. Jika demikian, ini membuktikan apa? Sekarang persepsinya dia, pandangan dia hanya bisa seperti ini atau seperti itu. Benar nggak? Baik. Setiap orang dari kita apakah mempunyai misi? Menurut Anda kita punya misi nggak? Apakah secara tidak sadar atau samar-samar Anda tahu apa yang ingin Anda lakukan, tapi sebenarnya itu Anda tidak bisa menangkap apa yang Anda ingin lakukan. Ada perasaan seperti itu. Jika Anda mempunyai perasaan seperti itu, selamat. Jadi misi kita, banyak yang bertanya kepada saya, Dr. John bisa nggak melihat misi kita apa? Saya bilang nggak bisa lihat. Orang lain nggak bisa, orang luar nggak bisa lihat, hanya diri Anda sendiri bisa lihatnya. Jadi sekarang Anda tidak bisa ngerti, tidak bisa jelas. Melalui tindakan Anda akan makin jelas, makin tahu. Apakah Anda menyadari seperti itu? Mengapa? Karena di dalam sebelum kita menjadi manusia, yaitu sebelum kita lahir sebagai manusia, setiap dari kita ada satu misi. Ini adalah prinsipnya, aturan dari bumi ini. Sebenarnya ingin kita menyelesaikan apa? Kita semua punya misi. Pada saat kita lahir, masuk sebagai janin, dengan sangat jelas kita tahu misi kita aja secara pelan-pelan dia menjadi samar. Mengapa? Karena sebelumnya kita adalah sebuah cahaya mau masuk ke tubuh fisik. Jadi dia berubah menjadi residu dari kesadaran kita. Residu itu ada di mana? Yaitu dalam kesadaran kita, yaitu dalam bawah sadarnya kita juga ya. Jadi ada semacam samar-samar. Kita tahu kita mau melakukan ini. Tapi di dalam misi, jika Anda hidup di dalam misi, setiap hal yang Anda lakukan, Anda akan memancarkan senyuman dari internal diri Anda. Apa yang dimaksud dengan itu? Dari hati Anda bisa merasakan, oh sangat luar biasa. Jadi makin Anda merasakan dan memahami seperti ini, ya selamat untuk Anda. Namun jika Anda melakukan, oh saya melakukan hal seperti ini tidak benar, saya tidak bisa melakukan ini, saya harus berubah. Apakah ada saatnya Anda ingin ada merasakan hal seperti itu? Ada nggak? Ini memberitahu Anda tentang apa? Mungkin jalan kita ada sedikit apa? Kita harus memperbaiki diri. Kita sudah harus memperbaiki diri kita. Jadi makin Anda berada dalam misi Anda makin jelas. Jadi bagaimana Anda bisa berada dalam misi Anda itu melalui tindakan Anda. Dalam tindakan Anda itu Anda lakukan terus. Jadi makin Anda menyadarinya makin membaik. Ya, seperti itu. Jadi
hanya diri sendiri yang dapat menginspirasi diri kita sendiri, karena misi kita ada di mana? Ada di dalam diri kita, bukan di luar diri kita. Jadi hanya kita sendiri yang bisa menghidupkan diri kita sendiri, mengaktifkan diri kita sendiri. Jadi semua inspirasi itu adalah melalui apa? Pengamatan atau mengamati, mengobservasi banyak pihak. Jadi saya mengatakan pengamatan inspirasi ini adalah melalui Anda yang merasakannya, bukan orang lain yang memberitahukan kepada Anda. Jadi kita harus belajar mengamati, belajar memperhatikan perasaan internal diri kita. Ini sangat penting. Lalu pada saat kita benar-benar dalam belajar melakukan ini, saya akan muncul. Saya siapa? Ya, diri Anda, yaitu internal diri Anda akan keluar, akan muncul. Jadi pada saat Anda mengambil keputusan untuk Anda beraksi, mengambil tindakan, Anda bisa mengambil persepsi atau kesadaran yang baru, sehingga kita bisa menjadi diri sendiri yang lebih baik. Jadi di sini ada satu kata yang mengatakan ini adalah diri saya akan datang, menjadi diri sendiri yang lebih baik. Jadi teman-teman di sini, apakah mau menjadi diri sendiri yang lebih baik? Jika ingin, jadi Anda harus tahu, rupanya di masa lalu kita yang terjadi, kita harus bisa merasakan setiap hal yang terjadi. Lalu kita melihat diri kita sendiri. Di sini tadi Anda bertanya, saya ingin bertanya, apa yang terjadi dengan saya, dengan perasaan apa bedanya, saya kenapa? Artinya Anda bisa merasakan diri Anda sendiri. Jadi Anda bisa merasakan internal diri Anda itu, apakah Anda bahagia atau enggak, bagaimana emosi Anda. Lalu Anda bisa tambah satu lagi, yaitu apa yang Anda inginkan, kebutuhan Anda itu apa. Anda sangat jelas. Jadi sekarang banyak orang hal itu terjadi, jadi dia tidak tahu aku tuh kenapa. Jadi pada saat terjadi sesuatu, Anda tanya kepada orang itu, Anda kenapa? Pihak yang lain mengatakan apa yang sering Anda dengarkan dari dia? Apakah Anda sering mendengar saya tidak tahu? Pada saat Anda tanya kepada orang, kamu kenapa? Dia pasti jawab, saya tidak tahu. Kenapa dia menjawab tidak tahu? Ya saya tidak tahu, ya benar ya. Oleh sebab itu, Anda harus tahu perasaan internal Anda seperti apa, apa yang Anda inginkan, Anda butuhnya apa, Anda sudah sangat luar biasa. Anda bisa mengerti? Jadi ini adalah pengamatan yang berbeda. Ada yang mengatakan jika tidak bisa menerima diri sendiri terus berkelut di dalam diri sendiri, tak bisa melepaskannya, itu harus bagaimana? Terus saja terikat, terus saja menderita, terus saja merasakan sangat sulit. Jadi kita lihat, kita juga sangat luar biasa, kita semua punya pilihan, benar enggak? Jadi di sini ada melalui kesadaran kita melakukan satu pilihan. Jika Anda tidak ingin, tidak mau, jadi Anda terus saja berputar dalam pilihan Anda. Jadi jika Anda sangat ingin berubah, satu hal yang perlu Anda lakukan apa? Perbaiki diri Anda sendiri. Bagaimana memperbaikinya? Setiap malam melakukan kilas balik. Setiap malam dilakukan kilas balik, setiap pagi membaca pelatihan. Jadi biarkan semua ini masuk ke dalam diri Anda tanpa disadari. Bukankah Anda merasa ini sangat baik? Bukankah demikian? Ini yang harus kita pelajari. Tapi di sini saya ingin mengatakan kepada Anda, tidak ada yang seharusnya. Ada yang bertanya, kalau begitu kita sebagai manusia, bukankah kita tidak ingin ada penyesalan? Di sini kita mengatakan, kenapa kita mengatakan
manusia bisa membabarkan kebenaran, tapi bukan kebenaran yang membabarkan manusia, ya tubuhnya tetap buat diri sendirinya sendiri. Jika Anda tanya kepada saya, apakah seharusnya manusia seperti ini, maka Anda tanya dia mau nggak? Apakah dia bisa merasakan? Apakah dia ingin bisa melakukan pilihan yang dia pilih? Banyak kita mengatakan, oh sangat tidak pantas ya. Jadi dia seperti saat ini ya, seperti itulah dia. Jadi ada kalanya kita bisa pelan-pelan bisa memperbaikinya. Jadi teman-teman semua, kenapa saya sama Lau Xi Weiping ingin melakukan kelas seni kehidupan ini, yaitu bisa membuat semua orang punya kekuatan setahap demi setahap untuk menjadi diri sendiri yang lebih baik. Jadi melalui setiap kelas balik setiap malam dan setiap pembelajaran setiap pagi, itu membuat kita menjadi berbeda. Baik, jadi setiap minggu itu 8 pelatihan mandiri setiap malamnya. Kemarin saya ada bilang, pagi hari kita membaca, malam kita lakukan kilas balik ada. Yang paling penting itu adalah pertumbuhan dalam internal diri. Pada saat pertumbuhan internal diri kita akan secara pelan-pelan kita akan tahu saya sekarang seharusnya harus melakukan apa. Baik, di sini ada yang bertanya, contoh saya ingin belajar, umur saya 31 tahun, tapi saat ini Mama ada perusahaan yang harus dihandle, saya tidak ingin ada penyesalan. Jadi di sini apa yang Anda inginkan? Adakah Anda melalui sharing bisa memecahkan masalah Anda? Teman yang ini masalah Anda hampir sama dengan masalah yang saya hadapi. Apa yang dikatakan yaitu anak perempuan saya yang kedua, tahun ini 28 tahun, saya mendukung dia untuk pergi sekolah. Kenapa? Karena saya merasa umur 28 tahun itu seharusnya dia masih muda, dia bisa belajar lebih banyak. Sebenarnya dia juga bekerja. Dia bekerja demi siapa? Ya, di perusahaan saya juga. Yaitu di perusahaannya kita bersama papanya itu. Jika dia pergi dari pekerjaan usahanya papanya, dia pasti tidak ada di lingkungan itu lagi, benar nggak? Tapi saya katakan kepada anak saya, lakukanlah ya apa yang harus Anda ingin lakukan. Ini baru benar-benar tidak meninggalkan penyesalan. Benar nggak? Pekerjaan itu bisa banyak sekali aspek, kita bisa lihat dari berbagai aspek ya. Tidak peduli dia tidak ada, tapi kita bisa mendukung dari aspek yang lainnya, benar nggak? Jika ingin belajar, mungkin Anda bisa berpikir ya, lalu diskusi dengan mama Anda. Anda juga bisa diskusi dengan keluarga Anda. Jika Anda sendiri adalah seorang mama, anak Anda pasti sangat ingin. Apakah dia boleh? Saya ingin. Mungkin ada caranya ya. Coba diskusikan dengan suami Anda dan keluarga Anda. Anda bisa lihat mana yang bagus. Apa yang Anda ingin lakukan. Anak sangat ingin ya. Anak masih kecil ya. Baik. Ada yang mengatakan dia sangat galau, dia tidak tahu bagaimana berkomunikasi dengan suaminya. Apa yang saya katakan kepada beliau tidak bisa masuk. Saya sudah sangat tidak ingin komunikasi dengan beliau. Jadi Anda harus bertanya kepada diri Anda sendiri. Anda saat berkomunikasi, Anda melakukan apa yang Anda butuhkan atau yang Anda inginkan atau apa yang dia butuhkan. Jadi kita melakukan keinginan kita atau apa yang dibutuhkan orang lain. Jadi komunikasi yang Anda lakukan itu apa? Pentingkah? Baik. Jadi jika hanya Anda melakukan apa yang Anda inginkan, menurut Anda apakah mungkin dia bisa mendengarkan? Atau mungkin mulai saat ini satu hal yang Anda bisa lakukan yaitu
所以刚才那一位说跟自己先生不能沟通的，每个晚上做回顾，这会让你看到你是如何跟人说话的，你说的话到底是你的需要还是对方的需要，那对方的感觉又是怎么样哈？然后再来从他人的角度回顾，唤醒社会的驱动力，然后逆向的回顾，点亮我们的意志，然后回顾生命中的事件，唤醒更高的自我，不仅让我们在活着的时候参与了精神的世界，也让我们为死后的生命做好准备。所以在这一个每天我们都看看自己，我怎么了？每天我们都来看看自己，我可以如何更好？每天我们也可以为我们未来要活的生命做准备。 Tes, apa 这样子 suara saya 是不是 kedengaran? 很有意义呢？ Eh, 然后再来呢，我们来看一下，将个人的目光转向内显，尽可能的每一天在同一个时间我们做回顾。所以每天找同一个时间，比如你10点回顾，你就在10点，11点就尽可能在11点。然后呢，以倒序的顺序进行回顾。什么叫倒序？就是从晚到早。 kita melakukan kilas balik secara berlawanan 再 arah. 来呢，站在旁观者Kemudian kita berdiri 有人 sebagai 留意你 dari 的听过我 perspektif 们 pengamat. 吗？ Kita dari peserta dari Indonesia, apakah 站 tahu? 在旁观者就是第三者， Kita berdiri dari 第三者 perspektif 视角 pengamat ya 去 untuk melakukan 看 kilas 待 balik 发生的事情，使自己从 dan 这 melihat 些 apa yang 错误的事 terjadi 件中解脱出来。就像刚才我们说的， dan mengesampingkan diri 自己的 sendiri dari 家里 peristiwa. 我们常常是 Seperti 站在我们自己想要的角度来看， kita 但是 kadang-kadang 我们 sering 常 ya 常 melihat 没有看 sesuatu 到， itu 当我 dari 们学习从 perspektif 第 kita 三者的角 sendiri. 度来讲话的时候， Seharusnya 我 kita 们会 harus 发现 sewaktu 事情 kita 就很不一样。你们说 melihat 对吗？ dari perspektif sebagai 没 pengamat 错呢， orang 每天晚 ketiga 上做练 dan 习， kita akan 是 melihat 很好的 perbedaannya. 练习，我们学习这样子做。 Untuk itulah 站 pentingnya 在 kita 旁 melakukan 观者 pelatihan 的角 kilas 度来 balik 看。 dengan 那从 perspektif 晚 yang 到 berbeda 早 melihat. 主要是训练我们的意志力和我们的觉察力。那我们能不能 Kilas 用 balik 这个 melatih 时间 kita 深 untuk 入自我之中，仔细反思自己，检测并形成自己生命的原则。透过思考我 merenungkan 们个人的知识我们是不是有足够的知识或者缺乏的知识，然后更加 apakah 清晰 kita 地 punya 认识责任， pengetahuan 知 yang 道 cukup 活着 untuk 真正 mempertahankan 生 tanggung 活的 jawab 目 pribadi 标 kita 是什么。这 dan 会 apa 告诉 tujuan 你 hidup 每一 kita. 天我为什么要醒过来， Inilah 我如何 mengapa 活 kita 得 setiap 我 hari 相 kita 信 harus 是非 sadar 常的有力量的。那晚上呢， bahwa setiap 我们 kehidupan 可 kita 以 itu punya suatu 在 kekuatan. 回顾我们自己，我今天有没有好好 Oleh 的 karena itu 做 kita harus 这 melakukan 是 kilas 非常 balik 非常好。 seperti hari ini. 然后接下来呢，我们来看看真诚的感受个人的错误与不完美的自 Dengan 我。 tulus merasakan 我 rasa 们要真诚的去感受自己，然后当然 kita 真诚 harus 的感 dengan 受 tulus 自己的时 merasakan 候 apa yang 即 ada 使 dalam 在 pikiran 微不 kita. 足道的小事，也要在完全充分的考虑之下决定，让任何未加思索的 Bahkan 决 hal-hal 定 yang paling 没 sepele 有 pun 效 harus 果的 diputuskan 思 dengan 维， pertimbangan yang 也 lengkap 给 dan 我们的 sepenuhnya. 灵魂 Ya, biarlah setiap tindakan yang tidak 一个 dipikirkan 人 secara 的 matang, 所作所为应当有充分 setiap 的 tindakan yang 自 tidak 由 berarti 和 menjauh 并 dari 公 kita. 开。 Seorang 正 harus 确的 bertindak 行 untuk 为 alasan 和 yang 认 cukup 识， dan 一 lengkap, 旦确 jauhkan 定了 perilaku yang 决 tidak 定的正 berarti, 确性， dan 则 begitu 更秉持 kebenaran 在 keputusan 其 telah 中 ditentukan, 坚持 harus 的， 努 menindaklanjuti 力去发 keyakinan 现 batin dan 去计划 mempertahankannya. 永久，还有确定人生 Berusahalah, 的目的， berusahalah untuk 并 menemukan 要 tujuan 求 yang 的 paling 具备 esensial, 德性。 permanen, dan yang paling 什么 penting 叫做 seperti 德性 kebajikan 呢？ spesifik yang 是生活 diperlakukan. 生活崇高品质。 Kualitas luhur dari 简 kehidupan 单 yang 来 baik. 说，就是要善良然后呢， Kita 不 harus 要落 membuat 入误 kebajikan. 以 Itu 为 yang paling 是 penting. 很好的错 Jangan 误计 jatuh 划 ke 之 dalam 中， perangkap yang 而 berpikir 是不 bahwa 断的 melakukannya 向 dengan 最 baik. 高标准努力。那在座的各位要做到这一些，是要靠 Tapi 5 teruslah 个 bekerja menuju 8个修为 strategi, 练习。 menuju standar yang 以上的 tertinggi. 8个修为练习它会给我们
Melalui pelatihan 8 pelatihan ini kita belajar untuk kita menjadi orang yang punya kekuatan. Nah, itulah mengapa kita dalam pelatihan ini sangat penting sekali. Kilas balik ini kita melihat apakah kita bisa melakukannya dengan baik. Nampaknya sangat simple sekali ya, tapi kita bisa berlatih untuk menjadi orang yang lebih baik. Tujuan manusia memasuki dunia materi ini waktu kita masuk dunia materi ini, kita tidak memahami apa yang terjadi. Coba gunakan tangan Anda untuk meraba anggota tubuh Anda. Apa yang Anda rasakan? Apakah Anda bisa merasakan keberadaannya? Saat tidur di malam hari, tubuh astral dan organisasi diri akan membawa pengalaman di dunia materi di siang hari kembali ke dunia spiritual. Dan pada saat yang sama juga akan menerima beberapa energi dan informasi pendukung dari dunia spiritual untuk membantu kita melakukan pekerjaan keesokan harinya. Karena hidup di bumi kita telah ditarik dan terganggu oleh banyak kekuatan materi yang membuat kita menyimpang dari jalur di masalah kehidupan. Waktu kita membuka mata kita di pagi hari, apakah kita juga mulai membuka handphone kita? Kita melihat begitu banyak informasi yang datang. Begitulah kalian kita masuk ke dunia ini. Apakah Anda merasakan suatu terganggu? Kita terikat kepada ini kekuatan materi ini. Kalau kita melupakan. Oleh karena itu kita menyadari bahwasanya kita banyak masalah. Apa itu tubuh eteri dan apa itu tubuh astral? Melalui latihan 7 hari ini kita akan pelan-pelan mempelajarinya. Kilas balik akan membuat pengalaman tidur kita dalam kehidupan sehari-hari menjadi lebih penuh kesadaran. Bukan kita tidur ini tidak ada tujuannya ya. Kita tidur ini punya suatu makna yang sangat. Nah, ada orang yang tidur ya sambil handphonenya itu masih nyala. Waktu itu Anda sebenarnya tidur atau pingsan ya? Itu bukan tidur ya, tapi pingsan ya, karena Anda capek karena handphone ya. Karena itu ya kita tidur jangan melihat handphone. Ya, kita harus dengan rileks lakukan kilas balik, membuat suatu pengharapan belum tidur. Ya, jangan pegang handphone sambil tidur ya. Ya, ini sangat penting sekali. Ya, dengan memusatkan perhatian kita pada apa yang telah terjadi. Kita menyalakan atas kehendak kita. Oleh karena itulah kita mengatakan misalnya itu kilas balik itu kita berdiri pada sebagai pengamat.
它们最初的活力。然后，如果你想要这样做，我们需要付出巨大的内在努力。所以这7天，我们带着大家，我们一起来努力，好吗？一起来学习。那 Kita 今天的 sama-sama 思维 belajar 练 melalui 习 pelatihan 7 hari ini. 正思维， Pelatihan hari Minggu ini 在座的 adalah 各位 berpikir positif. 确定你的麦克风是 mute 哈，是关机的。然后现在我们 Pastikan 大家 bahwasanya 来念 suara Anda dalam 星 keadaan 期的 mute. 修为练习好吗？可以吗？ Kita sama-sama 在你 membaca 内可以 pelatihan. 发出声音来好吗？至少你可以听到我说的，可以吗？ Anda bisa mendengarkan suara, tapi Anda harus mute ya. 好， Anda harus menutup suara Anda. 星期日的修为练 Mari 习 kita sama-sama 正 membaca 思维。 pelatihan di hari 决 Minggu 定在 berpikir 随时 positif. 熟虑后，祭司 Keputusan 微 selanjutnya 细的 dibuat 修 setelah 辞， pertimbangan yang 让 cermat. 每一个轻 Meskipun 率的 itu 行动 masalah kecil. 以及毫无意 Biarkan 义的 setiap 行 tindakan 为 gegabah dan 远 tindakan 离 yang 我 tidak 们的 berarti 心。 menjauh dari hati kita. 个人的作为 Tindakan 必 pribadi 须 harus 有 memiliki 意义 alasan yang 抛 nyata 开无 dan 意义的动机 mengesampingkan motif dan 与 perilaku 行 yang 为 tidak 决策。 berarti. 正确的判断 Penilaian yang 不 benar 应以 tidak 同感 didasarkan pada 或反 simpati 感 atau tidak 3 suka, 2 suka 1 atau tidak suka. 如果个人 Jika 认为 seseorang 自己 yakin 是 akan 真的 keputusannya 正 itu adalah 确 adil, 的， maka 就 dia 应 harus 坚定的把持住， memegang teguhnya. 这便是 Ini 正 adalah 思维。 berpikir positif. 好，那我们每个星期日都可以练习正 Ini 思维。当然， ini 不是 adalah 每个 pelatihan 星 di 期 hari 日才可以 Minggu. 练哈，平常可不可以练啊？都可 Bukan 以。 cuma di hari Minggu 星期 saja 日 ya 呢， kita 特 bisa 别我 berlatih 们就 ya. 练习正思 Ya, 维。 di hari lain juga 每 kita 个 bisa 人选 melakukan 这个 pelatihan 才 ini 是 ya. 我的，想要 Mari 这 kita 样，我们就 memilih 成 yang 为 mana 我们 cocok 每 untuk 天的座右铭。 sesuai dengan 然后晚 keadaan 上的 kita. 时候再做回顾， Kemudian pada malam 看看 hari 我们自 kita 己 melakukan 有没 kilas 有好 balik. 好学 Kita 习。 melihat diri sendiri apakah kita 大家 sudah 可以吗？ melakukan pelatihan dengan baik. 好，那 Bagaimana 今 apakah 天 Anda 的美 merasakan 我们就 bisa 先到这 dilakukan? 里。然后呢， Kemudian 老 teori 师 ini 今 kita 天 sampai 的 di 最 sini. 后告诉我们，他说一个什么呢？ Webi Lause 原 ada 来 mengatakan 有非常好玩，今天有非常好玩，对吧？ oh hari ini ada yang 大家 lebih menarik lagi yang 就 kita 可以 bisa 学习 pelajari. 哦。 Anda 那 disuruh untuk 现在呢， mempersiapkan 我请 segelas 平老 air. 师 Mari 帮 kita 我们来做 mempersilahkan 画画， Webi Lause 之后我们再来进 untuk 行讨论，好吗？ melakukan apa? 加 Untuk 油， mengajar 平 kita 老师。 menggambar. Mari kita mempersilahkan Webi Lause. 晚上好， Selamat 大家 malam 呢 semua. 等我一下哈。 Sekarang ini 看得到我桌子上的材料哈。 apakah melihat 一样的，我们 bahan 也 yang ada 是 di 有 meja 着 saya 我们 di 的 depan layar. 蓝墨水， Sama 然后 juga 这 kita 边有准备到 mempersiapkan 水，大家可以看到吗？ tinta biru. Ada nampak air 这 di 边有 dalam 水哈， wadah. Ada air sedikit ya. 然后呢还有我们的纸， So, 现在我们来开始哈。 kertas. Kemudian kita sekarang mulai ya. 我们先把我们的毛笔沾一点点的水， Kuas kita itu 不太饱满，我们可以稍微 ke dalam 的 air 去掉 sedikit 一点点 saja. 的水，然后我们在我们的纸上 Kemudian 水 menggambar 画一个 di 圈，OK， di 大 atas 家可以 kertas 看得到， buat suatu lingkaran. 不是看得很清楚。好， buat lingkaran 有 ya. 反光吗？我的纸上 Apakah 的水 nampak 有吗？ bayangan sedikit bayangan air di 大家 atas 看得 kertas? 到吗？ Apakah bisa melihat dengan jelas? 有吗？好，这里有一点水，有没有？那我们可以画几个圈，都有水的。 Kemudian kita membuat lingkaran. 我们的毛 Kemudian kita celupkan ke tinta biru. 然后呢，我们就在这个水的地方， Dan di tempat yang 在有 kita 水的地方点一个点，可以看得到。 kita buat satu titik ya. 这个 Yang tadi 颜 kita 色在散开， gunakan air 有 untuk 水的地方它就散 di 开。 di atas kertas ya. Nampak kita satu titik saja ya. 好， Kemudian tinta itu 在 menyebar 另 ya. 外一个有水的地方， Kemudian sama juga
di tempat yang kedua tadi yang sudah kita gambar dengan air, yang kita sudah kuaskan dengan air juga sama. Ya, terus kita melakukan titik 然后这样我们接下 biru. 来洗洗我们的笔哦， Kemudian 再 kita 拿干净的 isi 水 kuasnya, kuas 在 kita, 其他的地方 kuas kita yang sudah bersih 放 ya 上 dengan 水， itu ya. Kemudian kita gambar lagi di lain tempat, lingkaran 再 berbentuk 画几 lingkaran, 个， beberapa ya.大家要记得你们的水在哪里哦。 Kalian harus ingat ya di mana kalian melakukan 然后 menguas air di atas 放进 kertas 我们的 itu. 热水， Kemudian kita celupkan 然后 lagi 在有 tinta 水的 warna 地 biru. 方 Sama 点 juga 我们的 kita 蓝热水， di atas yang kita sudah kuaskan dengan air itu, kita titikkan tinta warna biru itu. Kita teteskan tinta warna biru itu. 可以吗？大家？ Apakah 水 semua 够多 bisa 的话，它 melakukannya? 会散得更快一点。 Kalau tintanya lebih banyak, makanya dia akan lebih cepat 如 menyebar 果 ya. 薄笔里面是饱满的蓝墨水的话，它就会散 Ya, 开。 ya kalau kuas Anda itu penuh dengan tinta warna biru ya, dia akan 你还 menyebar. 试的时候呢，你也可以，好像刚才的点不够大，你也可以再点多一点。 Kalau kurang besar ya kalian bisa memperbesarkannya. 它就会散得更快更多。好，那当我们要再涂其他的点的时候呢， Kita akan 就 melakukan 就是可以 penggambaran yang lain ya. Bagusnya 洗干 kita 净笔先哈。 bersihkan dulu kuas kita sebelum kita menggambarkan yang lain. Sebelum kita menguas ke kertas ya di bagian yang lain. Ya, kita buat beberapa lingkaran ya. 有一些点呢，我们可能会比较快干，那你就涂湿一点。 Ada beberapa 然后你 titik 就 yang mungkin dia cepat kering. 点上蓝色。哦，你看我在这边点了1个、2个、3个、4个、5个、6个圈。 Saya sudah melakukan beberapa ya, 6 ya. 那我就给它湿一点，因为等一下我又沾 Kalau kurang nanti saya 沾的 buat lebih agak basah 热 dikit 水 ya. 的话，它就 Kalau saya nanti sudah celupkan ke tinta biru, nanti jadi agak susah ya. Jadi kalau saya buat lebih basah dikit, dia akan lebih cepat untuk menyebar. 大家继续的点尖。 Terus melakukan titik-titik dengan tinta warna biru. 大家还不知道我要做什么哦。 Anda tidak tahu apa yang sedang saya akan lakukan ya. 再多拿一个笔来涂水。 这个毛毛的，哎， Yang berbulu itu ya. 涂水。假如大家有其他的笔的话，可以拿另外一个笔哦来涂 Kalau 水。 Anda punya kuas yang lain ya, pakai kuas yang lain ya, untuk yang cair ya, untuk yang air ya. Kita gunakan kuas yang berbeda ya, jadi kita nggak perlu cuci-cuci terus. 我们先把蓝色先点先哈，然后 Ya. 让它慢慢的干。
Kita gunakan dulu tinta warna biru, kemudian biarkan dia kering secara perlahan. Biarkan dia, kemudian di sampingnya kita beralih ke kertas yang di samping, di sebelahnya. Dan sama juga di bagian kertas ini, kita buat 1-2 lingkaran dengan air ya, yang agak besar. Apakah bisa dilihat lingkaran saya? Apakah memang lebih besar daripada yang di sebelah kiri? Ya, agak besar dikit ya. Kemudian di sampingnya kita buat lingkaran kecil, kurang lebih separuh lingkaran ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya, seperti yang terlihat dalam gambar. Nampakkah? Nah, dan saya menggunakan tinta warna biru ya. Kemudian jadi titikan ke bagian yang tadi sudah berair tadi. Jangan keluar daripada lingkaran itu ya. Ya, jangan keluar daripada lingkaran itu. Di sampingnya itu yang kurang basah ya. Jadi bisa dipakai kuas untuk kuas cair ya, kuas air ya. Untuk diperbesarkan lagi. Kemudian kita titikkan lagi yang tinta biru di tempat yang agak kecil, di tempat setengah lingkaran itu. Ya, kemudian kita buat lagi lingkaran yang sama, lingkaran yang agak besar dengan air ya. Nah, kemudian di atasnya lingkaran yang agak kecil. Anda sudah tahu apa yang saya akan gambar? Bisakah?
家可以知道我在画什么了哈，这个是大致的。 semua sudah tahu ya apa yang akan 兔子 saya gambar ya, 这个这 kelinci ya. 个耳朵这边呢，这边我 Di bagian telinga ini 笔只是拿一点点的 saya 水 bersihkan kuas saya dengan sedikit, 把它补上。然后这边 ya, 可 saya 以 celupkan 把它 sedikit air. 靠近这个顶边， Kemudian saya gambarkan di bagian telinganya ya. Itu adalah yang dicelup air. 这个我要等它干先，不然它死了。 Kita harus, saya tunggu dulu kering ya. 在等这边干的时候，来，我们来 Waktu kita menunggu bagian 设计 ini 一下 kering, 我们 mari 这边 kita 的圆圈哦，毛毛的。你看到动物身体都是长毛毛的嘛，是不是？ hewan kan 这 punya 些 bulu-bulunya ya. 点呢，我们要画什么呢？ Jadi ini titik-titik ini kita mau 想 gambar 画 apa? 动物哈， Mau 那 menggambar 你们 binatang? 的现在脑袋里面想到什么动物啊？ Dalam pikiran Anda apa yang ada 还 dalam 有 Anda? 动物的脚 Hewan 是 apa 什 yang 么 akan 样 kita 子的 gambar? 啊？ Dan bagaimana bentuk kakinya? 有没有想一下？ Apakah terpikir oleh Anda? 所以我们要画的时候，我们要很小心哦。 Jadi waktu kalian menggambar ini harus hati-hati ya. Saya putar ya, saya balikkan ya. 比较干一点的。 Tunggu agak kering dikit. 画，哎，最容易我觉得就是 Kita bisa menggambar 小绵羊。 domba kecil ya. Ini kayaknya nih ganti pena ya. Ganti pena gel ya. Domba kecil ya. 然后呢，脚，可爱吗？ Lucu nggak? 再来看，还有什么动物大家熟悉的呢？ Hewan apa lagi yang bagi kalian tidak asing ya? 除了小绵羊，还有 Selain domba kecil, 山 apa yang 羊 bisa 哦， kita? Rusa hutan ya. Kambing hutan ya. 胡须， Janggutnya ya. 小尾巴， Ekornya.前腿、后腿， Kaki depan, kaki belakang. 来看一下。哎，我们也可以画一画鸟儿哈。 Kita juga bisa menggambar 听了这 burung 个 ya. 有人说来个鸵鸟， 鸵鸟，
或者来个 monkey。OK，可以。还有我们画一个鸵鸟， Dr. memberikan saran menggambar 看得到吗？ kalkun ya. 讲一下嘛。的脚应该要更长一点。 Kakinya lebih panjang dikit ya. 你来画一个大象好了。 Kita gambar gajah ya. Betul. Oke.好可爱。 Lucu ya. 嗯，再来画一个小乌龟。 Kita buat gambar kura-kura.这个我们来画一个，看一下企鹅可以吗？ Kita gambar penuhin ya. Penguin ya.我们也可以来画一个。 这是什么？ Apakah ini? Hewan apakah ini?
狮子， singa, 还有什么？ lagi ya bisa kita gambar. 主要是什么呢？ Ini apakah? Ini gambar apakah ini? 骆驼， 看不到去了嘛？ Unta ya. ，OK， Unta 这 Cina 里 ya. 是3个， 好，走。 Burung hantu ya.八爪鱼，像你。
完毕。 Selesai ya. 然后呢，我们这个大家可以猜得到我们画的是什么吗？这个 Ya, kemudian kita kembali lagi yang ke gambar yang di sampingnya. Sekarang Anda sudah mengetahui apa yang 可可爱爱的兔子， sedang digambar. Nah, ini adalah kelinci yang lucu ya. 可是我们还可以再画一些东西。 Sebenarnya kita masih bisa menggambar satu lagi yang baru ya. Di sampingnya. Nah, 假如大家有笔的话，可以拿笔啊，你随便的。 Kalau Anda punya pena, menggunakan pena ya. Pena gel ya. 大家玩像，是最近看到的一个很可爱的东西。 Nampak seperti sesuatu gambar yang lucu ya. Hmm. 不可爱啊！ Lucu nggak? 再画一次哈，只是随 Nah, 便 kita 的。 kembali lagi. 画圈， Buat lingkaran yang sembarangan ya. 然后在这边我们就画它的脸，一个类似一个三角形。 Kita buat bentuk seperti segitiga. 然后它的耳朵， Telinganya, 脚， kakinya, 好了。 sudah siap? Sudah selesai ya? 再补充一点点。 好，这就是我们今天 Ini hari ini yang kita gambar yang kita lakukan ya hari ini. 学习。 Ini latihan menggambar 时 kita 间交 hari 给 ini. 文律师。 Saya kembalikan 谢 waktunya. 谢伟平老师，伟平老师， Terima kasih 这最后的两个 Wei Ping 老可 师. 爱， Ada yang menanyakan dua gambar yang terakhir ini yang sangat lucu ya.
Tak tahu apa itu ya. 不像绵羊吗？毛毛的绵羊吗？ Apakah tidak sama dengan, 绵羊吗？ sama 伟 nggak? 平老师说 Mirip 什么？ nggak dengan 绵羊吗？ domba? 嗯，像不像啊？所以想象力很重要哈，还有观 Itu 察 ada 很好。 imajinasi itu sangat penting ya, 嗯， dan daya kreasi ya. 好，那我们现 Penting 在来 juga. 分享一下， Mari 来， kita 画画 sharing 吗？ hari ini. 看一看你的画，来把它拿起来，大家 Coba 一起 dia 来看一下， tunjukkan 有吗？ tunjukkan 你 gambar 的， Anda. 哇，看 Tunjukkan 到很多 gambar 兔 Anda. 子哈。今天没有人画猫啊？有人画猫吗？我最记得伟平老师有一次 Ad- 画的是 Ada yang 猫， menggambar kucing. 我跟他 Saya 说， ingat 哇， waktu 那个猫好美哦， Wei Ping Laosu 我的 menggambar 喜 ya. 欢毛毛的，好喜欢。 Wah, cantik sekali ya. Nampak 有吗？ 大家都画到吗？ ekornya kucing ya. 有谁要分享吗？今天的自己 Ada 的 yang mau 画 sharing hari ini? 来举手，可以举手， Silakan raise hand ya. Mau sharing? 有吗？都没有人要分享啊。今天的会很 Ada 难 kah 吗？ sharing hari ini? 今天画的是 Apakah 动 hari ini 物， agak lebih 我 sulit? 们昨天画人，今天画动物。 Hari ini semalam menggambar orang, hari 有没 ini 有 menggambar 举手？ hewan. 今天画动物，是不是也 Apakah 很开心 merasa 呢？ hari ini menggambar hewan merasa lebih gembira? 好，有没有谁要分享？看一下，但是我可以从 Ada 这 yang 个 mau 屏幕 sharing 上 hari 看 ini? 到，有打开摄像头的人都笑得很开心。你们开 Oh, 心 saya 吗？ melihat ya orang yang membuka videonya itu ya 周 senyum gembira ya, tersenyum 打 bahagia. 开你的那个声音。好，请说。晚上好，好，我今天画了，我觉 Hari 得 ini saya 我 gambar 跟着画的时候，内心是很 waktu saya mencontoh ya 很 merasa 高兴， saya sedikit 然后 bangga, sedikit 觉得 bahagia, 好可爱， merasa 因为 sangat 画 lucu 的 sekali. 东西特别欢脱，然后也有在画过程中也感觉很平静的那种感觉。 Dalam 然 proses 后 menggambar itu 对，因为我 merasa 觉得这 tenang, 需要非常这很有那种创意力，然后创造力，然后也 merasakan 会想 ada 着 daya kreasi saya, 好 ada 像我 imajinasi 很喜 saya, 欢这些自然生命动物，然后 merasa saya 想要 menyukai yang 真 sifatnya 的 alam, 去观察它们，然后 hewan alam ya. 爱护它们， Kemudian saya 这 mengamatinya 是我的感 dan 受。 merasa saya sangat mencintai mereka. 太好了！从今之后，你就会很认真的去看看动物的 Sangat 样子 bagus 是 sekali 什 ya. 么样的，对吧？ Dari 对对， dari 以前 ini 都 kita 没有 bisa 好好的去 melihat bagaimana bentuk hewan-hewan 然 itu 后 ya. 好，谢谢你。那接下来，新加坡的慧明，来，请打开你的声音。 Dari Singapura namanya Femi. 可以打开吗？ OK， 是我想分享，我觉得这个活动是好像 Ingin 在 sharing dalam 考回我的观 pelatihan 察力， ini 就 ini 是 seperti 我 menguji 会开始去在我 daya 记忆里面搜索 kemampuan saya untuk 每一种 mengamati 动物 sesuatu. 是长得怎么样的，就是好像一个在回顾的练习，我觉得。 Seperti saya 好像 melakukan latihan 对，然 jelas 后 sekali 我就 ya. 一开始觉 Saya 得 tidak tahu apa yang saya mau 怎么 harus 好 gambar. 像还不够细心这样。 Seperti 所以 saya 就是会 merasakan 有在 seperti 一 saya 开始的时 kurang 候还 teliti 蛮纠结，要 waktu 画 saya 什么 memulai. 什么东西在 Waktu 我印象中里 mulai 面 saya 是最 bingung 清 sedikit 晰 ya. 的。 Saya tidak 我 tahu 觉 apa 得 yang 这个 saya 是 harus 好像一 gambar. 个活动在训练我们在做这个那个回顾练习的时候， Ini 我 seperti 们其实 kita 就是 sedang 可以 melakukan 开始 latihan 这个 kilas 就 balik. 是好像带我们进入去那个回顾练习。所以今晚我们可能就是要回顾我们今天生活 Ini 里面的 seperti 小细 mengatakan 节的 kepada 开始 kita 这样。 bahwasanya kita harus malam ini kita haruskah 会这样子 melakukan 是 kilas 我 balik 觉得， terhadap 因为 apa 我 yang 觉得 terjadi dalam 其实好像 selama 还 hari 蛮重 ini. 要的这个活动。 Saya merasakan 是的，它肯定重要。 kegiatan ini sangat 谢谢 penting 你 ya. 慧明。好，接下来有请金珠来，金珠打开你的话筒。你好，伟霆老师好，同学们好。我今天在我爸爸的老家， Hari ini saya berada 所以他 di 的 rumah 信没有这么好， papa saya. 有一些断断续续，有一些我听 Signalnya 到，有一 begitu 些我没 bagus 听到。 ya. 但是 Ada 今 yang 天是 saya 我第二次 terdengar 看 dengan 这 jelas, 个 ada yang kurang 图， jelas.
纯蓝墨水，我发现不管是在什么样的情况，只要一碰到这个蓝色，而且是加 Waktu 上 saya 水彩的， melihat 它 kuas 很快 ini 的可 kuas 以 warna 把 dengan 我 tinta 就是 biru 晒 ini, 回来。 saya merasa seperti saya 听 terbang 到吗？ kembali. 听到，都听到。哦，听到我讲话啊，然后我就在做第一张的时候， Waktu saya menggambar 发 yang 现 pertama, 到saya 其实我不 merasa 是很清楚它的 oh, 指示是要什么，因为 saya 线 merasa 会 bahwasanya 很 saya 但是我 tidak 就发 tidak 现我 jelas 不 ya 管了，我就 karena 点了，然 masalah 后 signal. 我就 Kemudian saya 看着那 melakukan 一 titik, 团蓝 saya 色， menunggu 好像会有一 yang 种 poin 好像会 titik-titik 有一种 biru itu. 感觉，就是好像什么动物是可以跟这一团蓝色 连 Hewan 接， apa 我就 ya? 等着 Hewan 那 apa 个 yang bisa 不管是 dibentuk 是虫 dengan 是 poin 鸟是 warna 动物， biru 就等 ini? 它慢慢出来。 Ya, saya menunggu apa yang bisa 其实 saya gambar 有 ya. 一些动物的图片是想画的，就是有，但是又发现到 Apa yang 那 saya 个 mau gambar 手 itu 工 ada 就是 dalam 接下来就 dalam 会想去 pikiran 搜 saya. 寻，然后或者是去看真正的那个动物的形状啊，它的样子是怎么样的。 Nah, 然 kemudian 后 saya 画 mengira 兔 dan 子的 bagaimana 部 saya 分， memikirkan bagaimana bentuk dari macam itu. 就觉得还好。 Nah, 上 yang 到了第 gambar 3 yang 个 kedua 步 saya 骤， merasa 不 ya 好意思，我听不清楚，所以 cukup 我 bagus 就赶 saja 不上， ya. 但 Gambar yang 能做 ketiga 多少就 saya 算多 kurang 少吧， begitu jelas. 不 Nah, 管做 kemudian 到 saya 还是 cuma 没做到就好， mencontoh 反 saja 正我都是可以在一种 sesuai 比 dengan 较 apa yang saya amati. Saya nggak tahu 宁 itu 静 apakah 的 baik 一 atau 种 buruk. 比较Saya merasa dalam 感觉是很 ketenangan, 平静的这样子的去流动跟做。 ya, 好， saya 谢谢。 merasakan dalam ketenangan saya melakukan 非常感 hal-hal 谢金珠。 kegiatan menggambar 来， ini. 我们有请印尼的 Esther Penny。 Kita mempersilahkan saudara kita dari Indonesia, Esther. Hello everybody. Hi. Now I want to sharing about my drawing process. I'm actually from Indonesia, but I can speak English, so I'm just gonna speak English. So today I draw 3 rabbits and 12 animals, and then I felt Saya just like very menggambar 3 happy. rabi dan 12 hewan. Good. Saya merasa sangat gembira. And then I felt just like I'm feeling so different Saya merasa than seperti sangat usually. berbeda dari biasanya. Usually I Perbedaan felt apa just yang Anda like rasakan? Saya merasa seperti so shy if there's people that seeing me drawing, but now I saya felt merasa that is sedikit not shy anymore. Thank sedikit you. pertama kali saya merasa sedikit agak malu-malu ya. Dan saya makin lama makin tidak merasa malu lagi. 然后他说，如果是以前的话呢，大家看他的话，他会觉得很害羞。然后，但是现在呢，他很想跟大家分享。你们有没有觉得很棒呢？这小朋友很好，谢谢。Anak ini ya, pertama kali waktu dia menggambar dia merasa sedikit malu ya. Dan setelah itu sekarang dia merasa dia sangat gembira untuk menggambarnya. 老师好。好。 其实我整个过程的那个感受还是特别多。 Dalam proses menggambar ini saya punya banyak perasaan. Dalam kehidupan ini saya punya banyak pemikiran ya. Saya merasakan banyak perasaan yang timbul ya dan banyak penolakan. Gambar saya. Saya merasa gambar saya itu tidak banyak bulu-bulunya ya. Waktu saya menggunakan
然后呢，我就 karena 会发现 tahu 说，其实 apakah 有时候 waktu itu saya 我的 tidak 创 tahu 作中有 apakah 太多的就是这种 Wedding 求 Laos itu akan menggambar apa, 渴 dan saya 渴 tidak tahu 求 itu 这 apa 个 itu 叫 apakah 做 mau 什么，就 menggambar 是 kelinci. 很完美。然后呢，但是其实的话，反而是让他就是很奇怪，很 Nampaknya 很 tidak 很 sempurna 累，很 ya, 苦恼。 tapi 但是事 saya 后我 merasa 发现 sedikit, 说，我 nampaknya 告诉自 sedikit 己想 aneh. 说，那没有关系，你不用强求， Saya 那你是 merasa 我 nggak 的 apa-apa, 兔子，虽 jangan 然我自己 saya 说它好像不像兔子很 merasa 奇怪， tertekan ya. 但是大家每个人的都不一样，那我的兔子会 Setiap 变得 orang 就是 mungkin 像另 menggambar 一个 dengan 世界的 berbeda. 兔子，或者是说来自于另外的一个世界的，它就是长 Mungkin 不一样 saja 的， bosnya 它可能 kelinci 可能 saya 会 yang 在 saya 别的 gambar 时 ini 候 mungkin datang 会 dari 会 dunia 怎 yang 样 lain. 怎样，然后顿时我的心里面呢就会感觉 Ini 舒适一些。我觉得我会 oleh 在 karena 我 itu 的思 dalam 考当中 hati 发现说， saya 虽 bisa 然我会挑战自 merasakan 己，但是我会告诉 meskipun 自己 saya 说，你要有 merasa 很 saya 多的思路。在这个过程当 merasakan 中，我 terhadap 觉 diri 得 sendiri, 就是我有学习到和帮到自己， tapi 所以 saya 我 juga 是有时 merasakan 候很 bahwasanya 感谢。 saya 因为 belajar 第 ya, 一个在别人分享的时候，我也在 belajar 检视 bersama 自己。 dengan 我画的 semuanya. 所有这些动物，我们可以看到，像一开始是 Waktu 跟着 saya 伟平老 menggambar 师画的这 hewan-hewan 些 ini, 山羊啊、绵羊，然后它其实都 saya 是很 mengikuti 像。 gambar yang 然后 yang 当我开 dilakukan 始 oleh 画， Wedding 比如 Laos. 说像大象这种很具象的画， Seperti 我们从小到大 seperti gambar 画这 gajah, 个它很有特点的话就还好。可是当我自己后来 dia 研究 punya 都不 seperti 是伟平 gambar 老师 khusus, 画 saya 的， mungkin 我 bisa 就在 mengikutinya 想， ya. 那我自己看到这个形象想画什么动物，那我们可以看到，就是 Waktu 有 saya 的 melihat 是 gambar ini, saya 猫 berpikir 咪， ya 或 gambar 者 apa yang 是 bisa 有的 saya 是小刺猬， gambar. 这个是水母。我发现这些东西呢，都是因为当 Rumput 我在 laut 观 ya. 想它们的时候，是生活当 Saya 中， pelan-pelan 我们家有 berpikir 养猫 dalam 的印 kehidupan 象，有青 sehari-hari 蛙之属，还有一个小 kita 刺 ada 猬，这个是叫 memelihara 刺 kucing 猬。然后水母是我们带孩子到海洋馆会 dan 近距离 rumput 的 laut 观 ini 察， kita 我们 temukan 自己家 di 还买回来有养过小水母， di 这 dalam 也是我 laut 生 ya. 活当中常常见到的。我知道是 Ini 说 semua 这 yang 些 sering 其 kita 实 temui dalam 我们 kehidupan 真的 kita. 是可以去容易把它画出来，又可以画得好，又可以自己觉得它是一 Ini 个 saya 很自然 merasakan 的现象 bahwasannya 的时候，是我 semua 们 ini 生活 dapat 当 kita 中 gambarkan 我 dengan 真正 mudah. 近距离接触的生命。然后我终于知道说，其实除去这些我近距离接触的生命，我们生活当中太多的就是一些，像这些杯子什么的，它没有生命感。所以 Saya 我觉 merasakan 得 bahwasannya 现代人可 segala 能就 sesuatu 是 yang saya temui 与 dalam 生命的 kehidupan 这种 saya 链接 seperti 太少了。 tidak 所 mempunyai 以它也 kehidupan. 触动我说，以后真的要多多，无论自己还是带孩子， Untuk 用各 itu 种各样的方式， membuat 尽可能 saya 让我们多 untuk 多的去接触生命 belajar 或植物，然后它会 untuk 让生活 belajar 里更多 bagaimana 的一 bisa 些 lebih 很 dekat 灵 lagi 动的东西和自 dengan 然的 makhluk 东 hidup, 西，才能让我们能够去很好的这种感受和表 supaya 达。 saya bisa 这些，谢谢。 mempunyai suatu 太感 pengamatan 谢 yang 了，是 bagus 的哈， dan 不要活成行尸走肉哈，我们要真正的能留意我们身边所有的，不管是 kita 动 harus 物、植 bisa 物、 memperhatikan 自然 apa yang 也是 ada dalam 如此 lingkungan 重要。 kita, seperti 好 manusia, 了， hewan, 因为时间的关系，我们的时间 karena 已经 masalah 到了。 waktu. 那明天我们还有课哦， Pelajaran kita hari 今 ini 天 sampai 晚 hari 上 ini 要 ya. 做 Besok 什 kita 么呢？ masih ada 做 kelas 回顾， lagi. 然后 Malam ini kita 回 akan 顾 melakukan 这一天 kilas 的发 balik. 生。 Kilas 今天 balik 我 apa 们 yang 学 terjadi 习 hari ini, 思 apa 维 yang 练 kita 习思考 pelajari, 思维，然后看看自己。我们今天 melihat 跟自己 melihat 还 dalam 有 diri 他 kita 人我们 sendiri, 的互动，然后记得要仔细 bagaimana 从第 interaksi 三 kita 方的角 dengan 度 orang 来 lain. 看看。 Kita melihat dari perspektif sebagai 那 pengamat, 明天呢， perspektif 一 orang 样材 ketiga. 料都是一样哈。那明天 Besok 伟平老师，你有 sama 特别要 juga 交代 dengan bahan 的 yang 做什 sama. 么吗？ Wedding 一 Laos 样， yang akan 一 dipesan 样哈。所以明天的还是 sama. 一样。那好， Ya 我 sama 们 ya, besok 明 masih 明 sama 天是 bahannya. 星期一，星期一是 Besok 什么 adalah 呢？ hari Senin. 赠语。 Besok 所以呢， latihan 明 apa? 天早上一样，记得早上的时候 Ucapan 做 benar ya. 你的修为练习， Nah, 然后选一个， sama 觉得 juga 这个是 besok 我今天要 kalian 学 pilih 习 salah 的， satu 然后 ya 再 yang 来呢， menjadi 就是 bahan 一天 yang 里面 menjadi 我们看看 pelajaran 自己， kita. 看看自己，注意自己， Kita melihat kepada 晚 diri 上的 sendiri 时候 dan 再来 memperhatikan 查 diri 看。 kita. 那今天晚上睡 Kemudian 前 malam 要 kita 做回 ikutin 顾， kelas. 然后还要做一 Malam ini 件 kita 事 akan 情， melakukan 事 kilas 情 balik. Satu hal yang harus kita lakukan, apakah itu? 要做美梦，
kita harus buat mimpi indah ya, supaya harapan yang kita inginkan bisa terwujudkan.
祝 kita 大家 berpikir 美梦 sekali. 成真，好吗？ Ya, 然后呢， kita harapkan 我 kita 把 bisa 时间 bermimpi 谢谢。 indah. 好，我把时间 Ya, 交给 selamat 主 malam. 持人，谢谢 Saya 大家。 kembalikan ke pembawa acara. 好，谢谢我们2位老师，谢谢温老师，谢谢伟平老师。好， Ya, 非 terima 常 kasih 需要 Dr. 老 Join, 师 terima 为我们 kasih 分 Wei 享 Ping 陪 老 伴。 师. Ya, 在 mengajarkan 度过一 kita 个很愉快的夜晚， sharing dan 在学习也在画画中看到自己。 ya kita belajar menggambar, kita melihat diri kita sendiri. 今天的学习就到这里啊，明天 Ya, 相同的时间， pelajaran kita hari ini 我们 sampai 再 di 见。 sini. Besok dengan waktu yang 有趣 sama 的老师刚刚 kita 叮嘱我 kita 们， berkumpul 今天 kembali. 晚